Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam tayangan video saya akan memberikan suatu gagasan atau ide mengenai perencanaan pengembangan pariwisata Kota Palu pasca bencana alam. Outline daripada paparan saya ini yang pertama yaitu mengenai latar belakang, kemudian prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, kemudian tujuan umum dan khusus, kemudian konsep pengembangan pariwisata, kemudian perbandingan atau benchmark, kemudian ide atau gagasan. Sebelum kita masuk pada latar belakang, saya ingin menjelaskan dulu mengenai isu negatif ya, yang banyak ya, isu negatif ya atau tanggapan masyarakat yang negatif ya, baik dalam Kota Palu ya itu sendiri maupun luar Kota Palu terhadap terjadinya bencana alam yang melanda Kota Palu dan sekitarnya. Tentunya dengan adanya isu-isu negatif ini akan memberikan dampak negatif ya terhadap Kota Palu, khususnya dari sisi pariwisata. Oleh karena itu, saya atau kami dari tim arsitektur pariwisata ingin bagaimana isu-isu negatif ini menjadi suatu isu yang positif dengan terjadinya suatu bencana alam yang melanda Kota Palu. Kami dari tim arsitektur melihat bahwa dengan terjadinya suatu bencana alam ini akan memberikan suatu potensi pariwisata untuk dapat dikembangkan di Kota Palu. Nah, artinya bahwa dengan adanya bencana ini kita mengambil hikmah daripada bencana itu. Nah, apa hikmah dari bencana itu? Ya, salah satunya pastinya ada sesuatu yang bisa untuk dikembangkan ya. Dari sisi pariwisata tentunya ada yang bisa dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata. Nah, dengan adanya nanti pengembangan suatu pariwisata, khususnya potensi-potensi pasca bencana alam, ya, bencana alam yang terjadi di Kota Palu, nah pastinya ada suatu potensi daya tarik yang baru yang ingin dikembangkan ya sehingga menjadi suatu daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Palu. Mudah-mudahan Kota Palu menjadi suatu daerah tujuan pariwisata. Mengenai latar belakang, di mana pernyataan Presiden bahwa pariwisata telah ditetapkan sebagai leading sektor. Tentunya hal ini menjadi kabar gembira bagi para pelaku pariwisata. Kemudian pada tahun 2018 Indonesia pariwisata ya atau sektor pariwisata jadikan sebagai sektor unggulan pembangunan dan berada di urutan kedua setelah sektor pertanian.
Kemudian pernyataan Menko Maritim, di mana Menko Maritim mengatakan bahwa pariwisata jadi penyumbang devisa nomor 1 di tahun 2019. Kemudian pernyataan Menteri Keuangan, sektor pariwisata ya bisa menjadi mesin devisa yang menutupi lubang di neraca pembayaran Indonesia akibat defisit yang terjadi. Kemudian Gubernur Bank Indonesia juga mengatakan pariwisata pilihan tepat untuk ekonomi Indonesia. Kemudian pernyataan Menteri Pariwisata mantan Menteri Pariwisata, yaitu Dr. Ijzo Arif Yahya, MSc. Beliau mengatakan pariwisata sebagai penyumbang PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Artinya, dengan melihat latar belakang ini, nah tentunya dengan nantinya dikembangkan pariwisata Kota Palu pasca bencana tentunya akan banyak memberikan suatu pendapatan terhadap daerah Kota Palu ya, dan juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga akan mengangkat kembali citra daripada Kota Palu. Kemudian mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisataan Indonesia, di mana pada pasal 5 bahwa pariwisata itu diselenggarakan dengan prinsip pertama, yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Kemudian memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Kemudian memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepesertaan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam melakukan suatu atau menyelenggarakan suatu pariwisata di Kota Palu. Kemudian tujuan umum dan khusus. Nah, di sini tujuan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana yang pertama bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini merupakan tujuan daripada pembangunan pariwisata. Menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kemudian tujuan khusus dalam pengembangan atau pembangunan daripada pariwisata pasca bencana, di mana di sini nantinya akan mengangkat kembali citra Sulawesi Tengah atau Kota Palu pasca bencana alam, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing, menciptakan daya tarik wisata yang baru, dan memajukan pariwisata Sulawesi Tengah
membuat kawasan dampak likuifaksi tidak memberi suatu kesan yang menyeramkan. Konsep pengembangan pariwisata. Nah, konsep pengembangan pariwisata yang pertama yaitu permintaan dan penawaran berbasis masyarakat, berkelanjutan, kesisteman. Nah, di dalam konsep permintaan dan penawaran ini, di mana tentunya nantinya di dalam melakukan suatu pengembangan atau perencanaan dan pengembangan suatu pariwisata di Kota Palu, tentunya yang diperhatikan yaitu antara dua sisi ini, yaitu sisi permintaan dan penawaran, di mana sisi penawaran ini merupakan produk wisata dengan unsur-unsur yaitu daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, pelayanan aktivitas. Kemudian yang nantinya dari sisi permintaan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai wisatawannya dengan beberapa unsur. Pertama tentang tipologi wisatawan, segmentasi wisatawan, motivasi, dan penarik. Nah, tentunya dengan dikajinya ya atau dianalisisnya daripada sisi permintaan dan juga sisi penawaran, tentunya nanti akan menjadi titik temu ya dengan mengetahui daripada apa keinginan dan kebutuhan dari wisatawan. Nah, tentunya apabila titik temu ini titik temu daripada kedua ini ya bisa tercapai, maka bisa menghasilkan suatu kepuasan terhadap wisatawan. Nah, sehingga akan memberikan suatu daya saing ya produk pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah atau Kota Palu. Kemudian berbasis masyarakat, tentunya ini tadi sudah ada di undang-undang ya mengenai pembangunan dengan berbasis masyarakat yang sudah ada tadi di prinsip, di mana tentunya masyarakat harus dilibatkan di dalam perencanaan maupun pembangunan pariwisata, karena masyarakatlah yang sebagai pemilik daripada suatu objek dan daya tarik wisata setempat. Kemudian berkelanjutan, ya tentunya ini juga ya dalam melakukan suatu perencanaan ini harus diperhatikan ya berkelanjutan mengenai aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Ya, tiga hal ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kesisteman, tentunya di dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan atau pembangunan pariwisata tidak bisa hanya melihat dari sisi secara parsial, ya tentunya harus kita melihat secara holistik keseluruhan, karena kegiatan pariwisata ini saling berkaitan dari satu dengan yang lain. Maka dari itu tentunya di dalam melakukan perencanaan pariwisata, konsep kesisteman ini sangat tepat untuk digunakan. Kemudian perbandingan atau benchmark. Nah, di sini kami dari tim ingin membandingkan ya, melakukan satu perbandingan antara Aceh dengan Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Nah, di mana dulunya Aceh ini memang pernah terjadi suatu bencana alam yang besar, yaitu gempa dan tsunami, di mana banyak. Nah, kemudian dengan pasca bencana alam ini, ternyata Aceh melakukan suatu pengembangan dari sisi pariwisata, sehingga melihat daripada tingkat kunjungan wisatawan sangat luar biasa ya, meningkat. Di mana di sini salah satu dinyatakan oleh Wakil Gubernur Aceh telah mengatakan bahwa pada tahun 2015 kunjungan wisatawan ke Aceh diperkirakan mencapai 1,7 juta orang. Nah, jumlah ini naik 20,20% dibandingkan tahun 2014.
tersebut terus meningkat pada tahun 2012 yang mencapai 2, juta wisatawan berkunjung ke Aceh. Tentunya dengan melihat ini, ya kita terinspirasi ya oleh pemandangan ini terhadap Kota Palu. Mudah-mudahan dengan kita melihat daripada Aceh ya, dan kita akan kembangkan di Palu tentang pariwisata, mudah-mudahan ini menjadi suatu ya yang akan mengangkat kembali Kota Palu dan meningkatkan kunjungan dan meningkatkan juga pendapatan daripada daerah Kota Palu dan masyarakatnya. Ini mungkin saya tidak perlu bacakan lagi. Nah, ini merupakan yang menjadi kawasan wisata ya, Tsunami Aceh, di mana kita melihat ini merupakan suatu kapal ya, yang terdampar di daratan akibat gelombang tsunami, dan saat ini kapal ini menjadi suatu daya tarik wisata ya, yang banyak dikunjungi wisatawan. Nah, kemudian ini juga ya kapal-kapal nelayan ya yang nyangkut di atas rumah orang yang saat ini sudah dijadikan sebagai daya tarik wisata. Tentunya inilah yang juga nantinya perlu dilihat di Kota Palu, apakah ada bukti-bukti daripada peristiwa ya yang bisa dijadikan suatu daya tarik wisata. Nah, ini suatu museum Aceh yang merupakan daya tarik wisata ya. Kalau berkunjung ke Aceh, dengan museum ini juga banyak wisatawan yang berkunjung ke Aceh, ke museum tsunami tersebut. Ini ya, kita lihat bahwa kunjungan wisatawan pada tahun lalu mengalami peningkatan ya, di mana sebanyak 706.646 wisatawan mengunjungi museum tsunami Aceh. Di antaranya 662.815 wisatawan Nusantara dan 28.714 wisatawan mancanegara. Ini saya mungkin tidak perlu bacakan, artinya kalau kita melihat artinya bahwa dengan pasca bencana di Aceh ternyata memberikan suatu dampak yang positif dari sisi ekonomi ya, karena dengan dikembangkannya suatu pariwisata dan menjadikan tempat-tempat terjadinya tsunami jadikan suatu daya tarik dan membuat suatu museum ya, museum tsunami, maka memberikan suatu dampak positif ya, di mana banyak wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Nah, ini merupakan suatu gagasan atau ide mengenai pengembangan daya tarik wisata di Kota Palu pasca bencana alam. Nah, ini kami melihat bahwa adanya potensi daya tarik wisata ya yang akan dikembangkan di Kota Palu. Yang pertama yaitu ini suatu ide di mana membuat suatu museum likuifaksi, dan yang sebagai contoh tadi yaitu di Aceh membuat museum tsunami. Nah, maka di Kota Palu membuat museum likuifaksi dan tsunami, karena di Kota Palu ada juga terjadinya suatu tsunami dan likuifaksi. Kemudian ini merupakan lokasi peristiwa bencana likuifaksi. Tentunya ini bisa jadikan suatu daya tarik yang nantinya akan bagaimana direncanakan daripada agar lokasi-lokasi ini bisa memberikan suatu nilai ketarikan. Jadi di sini ada 3 tempat ya, lokasi
yang menjadi bencana likuifaksi. Tentunya ini akan direncanakan ya sehingga memberikan suatu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di 3 lokasi ini sudah menjadi titik zona merah, sehingga nantinya pada saat nanti direncanakan bagaimana ini, tentunya ini harus dikaji lebih baik lagi ya, agar nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini merupakan suatu museum ya, desain daripada suatu museum tsunami. Nah, ini hanya merupakan suatu contoh dari kami ya, untuk mendesain suatu museum yang ada di Museum Likuifaksi dan Tsunami di Kota Palu. Sekian dan terima kasih paparan dari kami.